Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk terus belajar ya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang soleh hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya diskusi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu memohon perlindungan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari dan kita diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu untuk bisa mensyiarkan EOA Gold di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita ya. Kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selamat sudah bergabung ya dalam peradaban EOA Gold ya, menjadi bagian dari orang-orang yang mensyiarkan emas untuk mengembalikan kejayaan umat ya. Hari ini kita akan berdiskusi ya tentang prinsip-prinsip dalam bisnis emas ya, dalam bisnis EOA Gold. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami sehingga kita bisa mudah untuk mensyiarkan EOA Gold di lingkungan dan di sekitar kita. Nah, yang pertama itu adalah perlu diketahui bahwa bisnis emas itu, emas sifatnya itu apabila disimpan lama dia akan semakin mahal ya. Nah, kenapa semakin mahal? Karena emas itu setiap waktu relatif akan selalu naik harganya. Nah, sebab-sebab naiknya harga itu bisa disebabkan karena misalnya kondisi geopolitik ya, atau kurs dolar itu terhadap rupiah melonjak ya. Kemudian ada kejadian-kejadian luar biasa, misalnya bencana atau seperti sekarang ya, corona dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti halnya harga emas ya, di tahun 2010 itu per gramnya itu sekitar 360.000. Nah, kalau kita punya dulu 10 gram 2010, maka tahun 2020 ini nilainya sudah sangat mahal ya kalau kita jual. Kalau dulu sekitar 3.600.000 10 gram emas yang kita miliki, maka kalau kita jual di tahun 2020 kita bisa punya 36 juta. Nah, itu artinya emas semakin hari semakin mahal ya, harganya semakin naik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah emas itu tidak kadaluarsa ya. Nah, emas itu tidak kadaluarsa seperti misalnya kue ya, jualan-jualan yang lainnya seperti kue, mungkin baju atau barang-barang lainnya itu kadang memiliki kadaluarsa. Tapi kalau emas itu tidak ya. Bahkan ketika kena banjir basah ya, dia tidak akan jamuran gitu ya, sehingga menurunkan nilainya, tidak. Kemudian ketika kebakaran pun dia tidak akan hilang ya. Jadi mungkin saja meleleh tapi bentuknya akan tetap emas ya, dan ketika dijual dia akan tetap berharga seperti itu. Berbeda dengan rumah ya. Rumah ketika dia kebakaran ya sudah hilang bentuk fisik bangunannya ya, tidak bisa dijual lagi, hanya tanahnya saja gitu. Nah, kalau emas insya Allah dia tahan ya terhadap bencana dan kadaluarsa ya, tidak mengalami kadaluarsa. Kemudian prinsip emas yang berikutnya adalah emas itu mampu melewati musim ya, mampu melewati musim belanja. Nah, kalau dulu ya kita pernah mendengar ya,
lagi trending es kepal Milo misalnya, atau lagi trending cincin akik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dagangan yang mengikuti musim ya. Nah, kalau emas terutama logam mulia itu dia tidak punya musim ya. Dia akan terus ada sepanjang zaman ya, bahkan sampai akhir zaman ya. Itu disebutkan dalam hadis seperti itu. Nah, dia tidak memiliki waktu musiman ya. Terus akan dicari orang kapanpun ya, orang akan mencari emas. Kenapa? Karena emas itu bagian daripada fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu punya ketertarikan terhadap perhiasan, terhadap emas ya. Maka orang akan terus mencari dan membeli emas ya, seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-14 ya, bahwasanya manusia itu kecintaannya salah satunya adalah terhadap emas ya. Kemudian emas itu juga bagian daripada simbol kejayaan ya, sehingga orang pasti akan tertarik untuk memilikinya, untuk membelinya, seperti itu. Kemudian sifatnya juga emas itu dia punya sifat penjagaan ya. Nah, sehingga orang akan lebih memilih emas sebagai bagian dari investasi hartanya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah emas itu selalu laku ya. Emas itu selalu laku, bisa dijual dimanapun ya, bisa ditransaksikan kapanpun dan dimanapun, khususnya EOA Gold ya. Ketika ada yang ingin buyback, menjual kembali emasnya, itu kadang agen-agen EOA Gold itu sangat cepat ya responnya. Mau malam, pagi itu menerima penjualan dan pembelian emas EOA Gold, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah emas yang dimiliki ya oleh seorang agen atau member yang terjual, maka itu adalah milik dari agen dan member. Kenapa? Karena sewaktu-waktu nanti konsumen apabila sudah tercapai impiannya dengan hitungan emas, dia akan menjual kembali emasnya kepada kita ya, sebagai agen dan sebagai member, sehingga emas itu nanti akan kembali lagi kepada kita ya, para agen dan para member. Kemudian berikutnya, EOA Gold itu bukan sekedar emas biasa ya. Jadi EOA Gold itu bukan sekedar emas biasa. EOA Gold itu punya value yang lebih dibandingkan emas-emas yang lainnya ya, karena dia disebut sebagai emas dunia akhirat ya. Karena apa? Karena keuntungan daripada pembelian dan penjualan EOA Gold itu sebagian diwakafkan ya untuk usaha-usaha muslim ya. Contohnya ada bedah lapak ya, bedah lapak usaha-usaha kecil menengah yang punya muslim ya. Kemudian diwakafkan juga untuk program Ma'had Quran ya, One Quran Institute. Kemudian buat program Hufaz online ya. Nah, di situ seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke mengikuti program hafalan Quran secara online ya. Nah, itu Masya Allah, insya Allah menjadi amal jariah buat para konsumen EOA Gold ya. Nah, ini menjadi value lebih daripada EOA Gold itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah EOA Gold itu memiliki kadar kemurnian emas yang tinggi ya, 99,99% ya. Nah, itu jadi dia termasuk yang murni. Jadi jangan khawatir jika ingin menjual atau membawa EOA Gold kemanapun, ke luar negeri sekalipun, itu tetap bisa diterima dan dijual karena dia termasuk emas yang murni ya. Nanti untuk terkait
keunikan EOA Gold ya, kita akan bahas secara khusus di pertemuan berikutnya ya, tentang kelebihan EOA Gold dibandingkan emas yang lainnya, seperti itu. Nah, berikutnya prinsip emas yang berikutnya adalah seorang agen of gold atau member of gold itu dia dengan berjualan atau mensyiarkan EOA Gold mampu menaikkan strata sosial dan punya jaringan yang luas ya. Nah, kenapa? Karena citranya di lingkungan atau masyarakat yang namanya orang yang jualan emas itu punya banyak emas gitu ya, atau punya banyak uang, walaupun mungkin stoknya terbatas, tapi ya seperti itulah citra yang terbangun ya. Kemudian memiliki jaringan yang luas ya, karena agen of gold di Indonesia itu sudah ribuan ya. Data terakhir itu sekitar 3087 agen ya. Kemudian ada 78 cabang dan ada 4000 lebih member di seluruh Indonesia ya. Jadi jaringannya tuh sangat luas. Kemudian segmen orang-orang yang bergabung sebagai konsumen maupun agen ya dan member itu lintas segmen ya. Ada PNS, ada ustadz, ada polisi, ada pengusaha, ada dokter ya, dan segala macam profesi itu ada di EOA Gold. Jadi sangat-sangat peluang bisnisnya sangat besar ya. Semua segmen ada di sini, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah prinsip bisnis EOA Gold itu dia adalah bisnis keluarga. Jadi bisa dijalankan oleh satu anggota keluarga yang berada dalam satu kakak. Nah, bisnis EOA Gold ini bisa diwariskan ya, bukan hanya buat kita tapi buat anak kita dan cucu-cucu kita ya, generasi berikutnya, tentunya dengan dibekali dengan ilmu emas juga, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada banyak sekali ya prinsip bisnis emas EOA Gold ini. Tidak perlu manajemen yang rumit ya, karena di EOA Gold itu sudah disiapkan support system baik dari sisi promosi flyernya ya, kemudian video-video edukasinya, dan sudah ada pembinaan ya secara intensif di Akademi EOA Gold. Nah, di situ nanti akan dibahas seluk-beluk tentang ilmu emas ya, yang tidak pernah dibahas dimanapun ya. Nah, itu akan kita dapatkan. Jadi jangan khawatir, untuk yang belum pernah jualan insya Allah akan dibina secara intensif. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu prinsip bisnis emas EOA Gold itu juga bisa diuangkan tanpa buyback. Nah, jadi kita bisa menggadaikan ya. Nah, sehingga nantinya ketika sudah punya uang, maka emasnya tetap bisa kita miliki ya, tanpa harus kehilangan atau tanpa harus menjual emasnya. Nah, walaupun nanti akhirnya harus dijual, itu juga tetap akan mendapatkan keuntungan ya dengan penjualannya itu, karena kembali kepada prinsip yang pertama tadi, bahwa harga emas itu semakin hari semakin naik ya. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita diskusikan dan saya sampaikan hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu emas yang lainnya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan kita syiarkan kepada orang-orang terdekat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.